Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Shadaqallahu maulana al-azim. Amma ba'da. Yang saya hormati Ibu Rohmah Hadi selaku Kepala Sekolah SMK 3 ini, dan juga beliau yang sudah memberikan penjelasan ceramah agama tausiah kepada kita, Bapak Hadiman, insyaallah, dan juga semuanya para staf guru-guru yang saya hormati. Semoga Allah selalu memberikan panjang umur pada panjenengan, sehat, berkah, dan semoga Allah sukseskan setiap langkah dakwahnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada siswa dan siswi SMK 3, sehat semua gitu. Alhamdulillah, pagi ini kita semua berkumpul di sini dalam rangka peringatan atau mengenang Maulid Nabi, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sudah berlalu sekitar tahun 1442 Hijriah. Temanya risalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan generasi Rabbani. Allahumma shalli ala Muhammad. Tentu dalam hal ini kita wajib bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diberi pembimbing dalam hidup ini sehingga kita semua bisa menjadi orang yang baik, orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu adalah nabi yang mencintai umatnya. Allah Subhanahu wa taala memuji beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi adalah seorang penyayang. Nabi orang yang selalu peduli kepada umatnya. Nabi selalu cinta kepada umatnya. Sehingga di zaman dulu Nabi lahir di Arab, di kota Mekah, yang mana masih pemikirannya itu sangat jahiliyah, sangat bodoh, takluk dengan akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dipikir-pikir, hadirin yang saya hormati, siswa yang saya cintai, kita ini kalau pakai akhlak, insya Allah kita akan diterima oleh siapapun itu. Meskipun keadaan kita ini bodoh, tapi kita punya akhlak, kita akan diterima oleh siapa. Seperti contohnya akhlak itu, seperti katanya Nabi, tabassam, bersenyum. Insya Allah itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Kayak sekarang umpamanya saya tersenyum, insya Allah tersenyum semua, cuma ketutupan masker ini. Jadi semudah itu akhlak. Jadi menggiring pemikiran kita untuk selalu berpositif menghadapi dan melihat apapun itu, dan juga menggerakkan hati kita, salimus sodri, hati yang sadar, hati yang selamat, akan menyebabkan, akan membuahkan diri kita ini untuk selalu menjadi pribadi yang baik dan hidupnya akan nikmat. Nikmat tersebut bukan karena materi, bukan karena dunia, tapi karena semangat hidup kita untuk selalu melaksanakan selalu melakukan hal yang baik, hal yang selalu bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Itu adalah tujuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita di sini, ini kan teman-teman semuanya ini kan di sini juga belajar kan gitu. Ya,
Betul kan ya? Belajar ini baik apa jelek? Baik kan? Semudah itu. Belajar itu baik. Belajar ini akan mengembangkan apa potensi kita. Okay? Akhirnya kita ini menjadi orang yang ahli dalam bidangnya. Kita mungkin kalau di SMK 3 ini bidangnya mungkin apa aja ini? Tata boga, masak ya. Oh, jadi chef. Tata busana, desainer. Kecantikan, dandan. Kayak pelangi mukanya, masya Allah. Perhotelan juga, penginapan, mantap. Ini. Dan SMK 3 ini menyediakan fasilitas tersebut untuk mengasah bakat kalian. Kita mempunyai bakat apapun, silakan, tidak apa-apa. Yang penting ini kita selalu menjaga akhlak, kebaikan. Apapun yang kita kita lakukan, kita kerjakan. Kalau kita itu baik, insya Allah baik semuanya. Termasuk juga banyak para alim, para ulama, para sahabat meniru akhlak dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Islam ini merata. Kita mau dimanapun kalau pakai Islam pasti bagus. Contohnya dalam bekerja saja, Nabi mengajarkan kejujuran. Modal utama itu bukan uang, tapi kejujuran. Jujur itu akan mendatangkan cinta. Untuk apa bahasanya kalau konsumen itu? Customer ya, pelanggan. Kalau kita bondone jujur, itu pelanggan semuanya akan cocok ke kita meskipun harga kita lebih mahal. Kenapa? Karena jujur. Meskipun lebih murah tapi tidak jujur, orang takut. Kenapa? Karena nanti takut ditipu. Tapi kalau sudah jujur, banyak di daerah desa biasanya kuli sawah itu. Mereka itu cari pekerja yang jujur, yang giat, yang baik kerjanya. Pasti seperti itu. Itu kuli. Banyak juga kuli yang lain, lebih murah tapi malas. Kadang merusak. Ya tidak malu. Jadi yang mematikan potensi kita karena kita itu tidak mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Mati potensi kita meskipun tadi ditata boga, mau sekolahnya SMK 3, SMK 1 atau sampai kuliah yang mahal sekalipun, tapi kalau kita tidak giat, tidak pakai akhlak, tidak pakai semangat, tidak pakai kejujuran tadi, tidak ada artinya semua. Oh, saudara. Dalam pertokoan juga mungkin dalam dagang, timbangan katanya Nabi dijaga semuanya. Tidak boleh ambil timbangan. Mungkin di pertanian juga begitu. Tidak boleh ambil hak orang lain. Dalam juga masuk dalam hubungan pernikahan juga begitu ditata oleh agama Islam, diajarkan oleh Nabi. Nabi adalah orang yang sangat mencintai keluarganya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Katanya Nabi, sebaik-baiknya kalian yang baik pada keluarga kalian, dan aku adalah orang yang lebih baik daripada kalian pada keluargaku. Cinta Nabi. Sampai Nabi mengatakan, baiti jannati, rumahku ini adalah surgaku. Nabi kalau tidak ada acara, tidak ada perang, tidak ada kesibukan apapun masalah tentang agama, tentang Islam, Nabi di rumah saja. Tidak ada corona. Bersama istrinya. Dan istrinya ini Masya Allah, seperti contohnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia itu adalah orang yang suka dengan ilmu, tidak suka dengan materi. Maka banyak riwayat hadis yang tercipta, yang keluar dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Seperti hadisnya hukumnya orang umpamanya pagi ini jam berapa sekarang? Jam 9 ya? Jam 9, jam 8 seperti ini. Umpamanya kalian belum makan ini kotaan, ya. Terus sampean itu niat puasa, sah puasanya. Itu terjadi kan Pak? Sayyidah Aisyah keluarkan hadis tersebut.
Pernah Nabi itu mendatangi Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, apakah ada yang mau dimakan untuk hari ini? Tidak ada ya Rasul, dapur kosong, dapurnya mati. Odi ya. Ya sudah kalau gitu Aisyah, saya mau berpuasa. Begitu. Jadi sama Sayyidah Aisyah ini dijadikan ilmu. Kalau Aisyah yang lain ya mungkin ya apa, ada yang mau dimakan? Tidak ada. Oh, ya sudah kita puasa. Langsung dibogem suaminya. Ngajar kamu menelantarkan aku ya. Ini ya kalau sudah ya. Itu kamu merayu aku. Minta aku ini itu semuanya. Dunia hanya minta apa? Dunia yang terbaik hanya aku katanya kamu. Ya kan betul deh, hanya kamu. Saya tidak punya dunia deh. Melarat. Oh, sallallahu Muhammad. Banyak hukum yang tercipta dari yang keluar yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk Nabi juga itu adalah kalau sholat malam, ya, adanya sholat malam, sholat tahajud yang ada di rumah itu Sayyidah Aisyah juga yang meriwayatkan. Adapun Nabi itu sholat di tempat tidurnya Aisyah. Jadi tempat tidur umpamanya sholat di sini. Jadi tatkala Nabi itu berdiri gini sholat, Sayyidah Aisyah ini diselonjorkan kakinya. Kalau sudah Nabi sujud baru ditarik gini. Masya Allah, romantis sekali. Tidak harus gini, wah, itu cukup buruk. Tak boleh ada yang mengganggu apa. Santai Nabi. Sangat cinta kepada keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga banyak yang mencontoh Nabi. Harisun alaikum, Nabi itu ingin semua umatnya selamat dunia dan akhirat, memiliki kehidupan yang bijaksana di dunia, dan dia itu berhasil masuk surganya Allah kelak di akhirat. Berikan pemikiran-pemikiran yang bijaksana, salimus sodri, pemikiran-pemikiran yang baik, hati yang selamat. Meskipun kita mempunyai nafsu, meskipun kita mempunyai emosi, tapi emosi tersebut tidak menjadi pilihan kita untuk bergerak. Tetap kita itu memilih ajaran agama Islam. Seperti itu. Makanya para ulama ini, termasuk tadi sudah disampaikan Ustaz Adiman, warasatul anbiya umul wasithah. Mereka para ulama ini, karena Nabi sekarang sudah tidak ada di tengah-tengah kita, maka ulama yang menggantikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi pembimbing kita, karena beliau mengkaji betul tentang ajaran agama Islam, mengkaji betul tentang kepribadian Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para ulama semuanya senang dan nyaman dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan selalu ingin menyelamatkan umat. Sampai suatu ketika dulu ada ya cerita ya, ada ini sekedar cerita gitu. Cerita dahulu ini ada seorang nabi, ada seorang kiai, maksud saya. Kiai ini muda, kiai ini juga tampan, alim, punya pondok besar. Suatu ketika kiai ini keluar dari rumahnya karena ada acara, diundang, ya undangan. Dia keluar dari rumahnya karena ini perjalanannya jauh, jadi kiai ini tidak pakai pakaian resmi masih. Jadi pakai kaos gitu, terus surbannya nggak dipakai, songkoknya nggak dipakai. Ya santai lah, kayak orang biasa gitu sudah. Di tengah perjalanan mau hampir sampai, sekitar ada di perempatan lampu merah itu, kiai buka kaca pintu mobilnya itu dibuka, terus tangannya ini disadarkan sama pintu tersebut. Tiba-tiba ada yang tulis, apa tulis? Mencolek ya? Mencolek? Ya mencolek. Iya, tolongin bantu kan? Biasa Indonesia. Ada yang mencolek. Kaget ini kiai, astagfirullahaladzim. Siapa? Ternyata yang nyolek ini wanita. Yang nyolek wanita.
Jadi karena penasaran ya dia tanya sama wanita tersebut, maaf mbak ada apa ya kok diculitan? Kok culik saya? Ada apa mbak? Nah wanita ini di Monsewu pakaiannya itu dia pakaian seksi, super seksi pokoknya. Jadi lekuk tubuhnya itu dikelihatkan semua. Ada apa mbak? Kaget, sempat kaget dia ini. Ada apa mbak? Langsung wanita ini menjulurkan tangannya pada si kiai. Kenalin mas, saya ini wanita pembangkit tenaga pria. Kaget dia itu. Mak pada di listrik. Ternyata ini wanita adalah wanita PSK, wanita penjajah seks komersial. Yang mana wanita ini dalam posisi tidak tahu bahwa yang dia goda ini ya adalah seorang kiai, karena memang tidak menampakkan kekiaiannya. Akhirnya kiai tersebut ini langsung bilang, oh iya mbak, maaf mbak, ini ada perlu apa mbak ya? Mas mau kemana? Oh saya ada acara mbak, mau ke rumah teman. Boleh ikut mas? Namanya PSK ya, pastilah menawarkan diri. Boleh nggak mas? Saya ikut. Saya sudah seharian ini mas, nggak ada job. Boleh ikut ya mas ya? Boleh ikut nggak mas ya? Bingung dia ini. Lu mari mundur. Tapi kita harus garis bawahi ya, ini kiai ya. Kiai yang sudah mempunyai, yang mana akal, pemikiran dan hatinya ini sudah ditempa oleh ajaran agama Islam, pemahaman Islam, sehingga cara pandangnya ya jauh lah sama kita. Kita kalau ketemu PSK cewek seksi bodinya kayak seperti itu, wah berkobar-kobar nih nafsu. Betul? Betul. Tapi ini kiai cara pandangnya beda. Bagaimana kiai melihat ini adalah PSK? Dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ini PSK ini saya yakin pasti siapapun itu PSK, penjajah seks, wanita yang menjajahkan tubuhnya, itu pasti dia itu tidak suka dengan kelakuannya. Betul? Betul? Pasti. Kenapa? Karena kebanyakan semua wanita itu pasti ingin mendapatkan kehidupan yang layak. Betul? Betul? Siapapun orangnya, meskipun sampean mungkin pernah ketemu sama dia, tanyakan, tidak mau tak hidup genah, duwe bojo, duwe anak, meskipun rumahnya biasa, meski rumahnya itu rumah kontrakan mungkin, atau rumahnya kecil banget, tapi hidupnya itu genah, duwe bojo, duwe anak, sederhana, meskipun makannya biasa, tapi hidupnya mulia. Dia mempunyai suami yang resmi, tidak seperti PSK yang menjual, yang mana selalu menyambut laki-laki yang datang. Allah, menjijikkan. Tapi kiai wawasannya, cara pandangnya mengikuti tuntunan dari Rasul Muhammad SAW. Itu jadi bukan kiai ini mengenyampingkan nafsunya, tidak didengar nafsunya, akan tetapi yang didengar adalah ajaran Nabi. Saya yakin, katanya kiai ini, saya yakin pasti dia itu tidak suka dengan kerjaannya tersebut, tapi karena dia salah pergaulan, karena dia itu salah dalam memilih teman, mungkin dia itu berpacaran terus sakit hati umpamanya, contohnya, terus akhirnya dia menjual diri dan sebagainya dan semacamnya, akhirnya rusaklah hidupnya. Jadi kiai ini akhirnya melihat PSK tersebut ini terketuk hatinya, neser. Kasihan. Allah,
pasti genah, pasti bahagia. Betul nggak? Siapa sih agak bahagia? Ini saya tanya semuanya yang datang ini dari keluarga yang baik-baik apa keluarga PSK? Keluarga baik, Pak? Bangga tidak? Bangga tidak? PSK juga ingin kehidupan seperti kalian. Saking dia nasibnya yang tidak mendukung sama dia. Jadi kiai ini tidak mencemooh, tak mau cair dia. Keseno ini malah kasihan Neser. Kok umpamanya dia itu hidupnya betul-betul baik seperti kalian, insya Allah dia tidak akan menjadi PSK, betul? Betul? Sudah, lanjut ceritanya. Akhirnya kiai bilang, Mbak betul Anda mau ikut saya? Iya Mas, boleh ya Mas ya. Dengan rayuan lah. Ayo Mas, boleh ya Mas ya. Kemana aja sudah Mas, saya ikut Mas. Harian Mas, gak kayu. Akhirnya kiai ini ingin mencoba. Mungkin dia itu nanti kalau dikasih bimbingan dia mau berhenti menjadi PSK. Ya sudah Mbak, masuk. Jadi kiai di depan sama supirnya itu dia di tengah, ya, di bangku tengah itu masuk. Karena ini PSK memang sudah kerjaannya, dia melakukan trik pekerjaannya itu sudah. Mas ini mau kemana Mas sebetulnya? Ini mau ke acara Mbak di desa di gunung. Waduh Mas, itu jalannya ada belodak. Tidak enak di sana jalan. Mending Mas saya usulkan Mas, apa Mbak? Mending kita ke hotel aja. Ngapain? Kita berdua. Saya servis Mas sampai puas Mas. Ya astagfirullahaladzim, enggak Mbak, maaf. Ini saya ke susu ini sudah ditunggu soalnya itu. Gitu ya Mas ya. Iya. Ayolah Mas, nanti sekarang aja ditinggalin aja enggak bisa Mbak. Saya sudah janjian ini. Terus ya apa ini Mas? Ya sudah Mbak, ikut saya saja sudah. Terus saya gimana? Apa kata saya? Nanti saya kasih free, kasih uang lebih nanti sama Mbak. Oh, ya deh. Saya nurut Mas sudah. Ikut. Mau nyampe acara. Ya akhirnya pakai bajunya, pakai baju takwanya, baju koko, pakai songkok, pakai surban kayak gini. Langsung yang namanya PSK ini dia kagetnya bukan main, aduh, astaga, jadi ini kiai. Langsung spontan dia itu merasa malu. Saking malunya, dia itu benerin pakaiannya tadi yang seksi itu, pakaiannya ini kan dadanya di belakang di atas. Kata hujan dulu katanya. Pakai rok mini juga di ke bawah, ini terlalu ke bawah, akhirnya kelihatan. Kata saya ketela bukan jadi pokoknya salah tingkah. Ini yang kiai karena apa di belakang ini PSK ini sudah ribut ya. Ditanyakan Mbak, kenapa Mbak kok asing gelisah? Kayaknya kenapa Mbak itu kok gelisah Mbak? Maaf kiai, saya nggak tahu kalau sampai ini kiai. Oh, udah apa, santai aja Mbak. Santai-santai di rumah itu. Mana bisa santai kiai? Kiai ini mau kemana? Ya mau pengajian lah Mbak. Bisa mau dugem itu. Loh, jadi kiai ini mau ke pengajian? Iya, ini saya ada acara ini Mbak. Dan teman saya, wah saya turun sini aja. Loh, kok turun sini? Katanya mau ikut saya kemana aja, ya sudah ikut Mbak. Terus saya malu kiai. Jangan malu Mbak. Mbak jadi PSK kalau tidak malu. Masa ngaji malu? Cari ilmu mah, ibadah mah. Jadi PSK tidak malu. Apa ya sampean didatangi laki-laki yang tidak kenal itu tidak malu sampean? Ya gimana otaknya sampean? Ya saya takut, jangan takut ada saya. Terus ya apa pakaian saya? Jangan khawatir nanti pakai kata saya sudah. Nanti tak pinjam no baju sama muslimat di sana nanti. Dia sudah kayak gemetar ini yang namanya apa? PSK. Sudah sampai acara, wah ternyata ini acara tabligh akbar yang datang ribuan, puluhan ribuan.
Ternyata ini kiai besar, disambut oleh desa, dari orang desa mana santrinya juga di mana-mana. Masya Allah disambut dengan Hadratullah Al-Badru. Oh, meriah pokoknya. Tambah takut ini yang namanya PSK ini. Ini kayak ini kayak keren. Kiai besar, waduh ya, tambah takut. Nah, kiai turun disambut oleh semua umatnya, masyarakat. Setelah itu langsung ke ibu-ibu muslimah. Kiai, maaf Bu, saya boleh minta tolong. Wadah apa Pak Kiai? Saya mau pinjam kerudung sama gamisnya Bu. Loh, buat apa Kiai? Itu di mobil sekarang, di mobil saya itu ada Bu Nyai. Loh, jadi Kiai ini sama Bu Nyai? Iya, saya sama Bu Nyai sekarang. Kok masih pinjam kerudung sama gamis? Tasnya Bu Nyai tadi lupa ada dimasuk sama sopir. Jadi tidak punya salinan sekarang dia. Oh begitu dia, iya saya pinjam langsung diantar ke mobil. Salin senor. Pakai kerudung akhirnya, pakai gamis, senang sudah dandan, sudah rapi, sudah bagus. Turun buka pintu, ribuan muslimat sudah menunggu kehadiran Bu Nyai. Oh, auto mulia langsung. Turun ini langsung tangannya dicium oleh muslimat, ini barokahnya. Bukan cuma tangan kanan, tangan kiri, ribuan memang. Dicium dari belakang, barokahnya punya. Padahal kita tahu ini PSK, ini tangannya bisa mulia seperti itu karena ikut. Sebelum ikut kiai, ini tangan biasanya dipakai apa coba? Mengerikan dan menjijikkan. Ikut kiai ya, langsung mulia. Kalau ini, merokok ikut dong. Sudah lama. Maka Bu Nyai ini diarahkan ke tempat perjamuan. Mari, Bu Nyai duduk di sini. Dengan mewahnya. Ada anggur, ada jeruk, ada resin, sebetul. Capok corona, hari masuk ke sebulan gue. Oh, ikan tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Macam-macam jamuan padahal dia pas waktu di perempatan lampu merah paling kacang loh. Apa? Ikut kiai, Masya Allah, dimuliakan, ditunggoni, Masya Allah. Dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang sejuk. Iya Bu Nyai, Injil. Dimuliakan, dihormati dia. Yang mana dia tidak pernah mengalami hal tersebut. Cek dari Bu Nyai, siapa sih ngalamin? Akhirnya singkat cerita Kiai dipanggil untuk memberikan tausiahnya, ceramahnya. Setelah Kiai selesai ceramah, Kiai diarahkan oleh panitia untuk makan bersama Bu Nyai. Digoda sama Kiai, ya. Jadi Bu Nyai apa rasanya? Aduh, malu ya, malu. Nikmatin aja suasananya ini. Iya. Ayo kalau sudah selesai, ayo pamitan. Ini sudah waktunya pulang. Kiai. Akhirnya Kiai ke tempat latihan ya, pamitan. Nah ini Bu Nyainya ini juga pamitan sama muslimat. Ibu-ibu terima kasih ya atas penghormatannya, atas jamuannya ini. Terima kasih banyak, semoga Tuhan yang membalas. Ini karena si Kiai sudah ngajak pulang, jadi saya mohon pamit. Loh, stop dulu Bu Nyai, stop dulu. Loh kenapa? Ada apa lagi Bu? Ini semuanya ibu-ibu muslimat yang hadir ini mengharapkan barokah doa dari Bu Nyai. Katanya dia doa apa ini? Doa apa saya ini ya? Tidak pernah ngaji, tidak tahu lepas romancing apa nyandera pedung teru. Aduh ya apa ini ya Bu? Mari Bu Nyai, doakan kami semua, doakan, mengharap doanya Bu Nyai. Iya sebentar. Mikir ya. Biasanya kalau daerah desa ini sebagian ada yang dari desa ini ya. Ya, yang di desa ini. Yang di desa itu biasanya ada
hataman Quran, jamiah hotmil Quran, hataman Quran mulai dari pagi sampai sore. Itu yang baca bervariasi. Ada yang pakai tartil ada yang biasa bismillahirrahmanirrahim. Ada sih semangat bismillahirrahmanirrahim. Ada yang gak jelas. Jadi cuma Habibnya aja yang jelas. Nah ini yang dipakai ilmu sama punya ini. Ya sudah Bu, kalau begitu mari kita mulai doa ya, angkat tangannya. Oh dia punya, terus ya metode ya. Itu yang di belakang itu malah etek gitu. Pejamkan kita berdoa sekarang yang khusyuk ya. Iya punya ini. Ya kalau cuma ya Allah ya pasti tahulah. Memang Tuhannya itu Allah. Kata ini jelas Islam ya pasti tahu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah. Alhamdulillah Bu ya, semoga diterima. Iya Bu ya ini. Terima ada majelis. Oh, sallallahu Muhammad. Akhirnya setelah berdoa, Nyai pamitan sudah. Setelah pamitan, Nyai ini langsung ke mobil, sudah diarahkan diantar ke mobil Kiai, masuk. Nah, setelah mobil jalan, di sana dia memberikan nasihatnya. Kamu tahu enggak? Enggak. Makanya tanya. Tahu. Tadi orang-orang semua itu memuliakan diri. Tadi orang itu semuanya sangat menghargaimu, sangat mencintaimu, sangat suka sama. Padahal aslinya kamu ini adalah PSK. Kamu ini adalah orang yang melakukan hal yang menjijikkan, dosa besar. Tapi kamu lihat, orang semua itu memuliakan. Kamu tahu itu termasuk belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Meskipun engkau mendurhakai Allah, tidak mengikuti ajakan Allah, kamu tidak sholat, kamu tidak ngaji, kamu tidak menjadi wanita muslimah yang sebenar, yang sebetulnya yang baik dan benar, malah kamu masih melanggar larangan Allah, kau berzina. Dan itu kau lakukan setiap hari sudah berapa tahun, akan tetapi lihatlah belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencacimu, tidak menghinakanmu. Engkau masih ditutupi aibmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah, meskipun masa lalumu itu adalah hal yang sangat menjijikkan, masa lalu ini adalah termasuk hal yang kurang baik, banyak dosa besar, akan tetapi masa depanmu masih tidak masih bersih, tak ternoda. Itu katanya dia. Biarlah masa lalumu menjadi seorang PSK atau bajingan atau menjadi orang-orang yang suka kriminal ataupun yang lainnya, akan tetapi masa depan kita masih bersih, tak ternoda. Maka dari itu katanya kiai tersebut, saya mengajak kepadamu, apa kiai, tobatlah engkau, tobatlah, berhenti jadi PSK. Kau tidak ada kemuliaan menjadi seorang PSK, engkau dihina.
Engkau hanya menjadi tempat pemuas lelaki hidung belang, hidung lorek. Coba kalau kamu punya suami, engkau dimuliakan hanya satu laki-laki yang bersamamu, dan engkau dimuliakan olehnya meskipun kesederhanaan, meskipun biasa, tapi hidupmu mulia, hidupmu bahagia, hidupmu tentram. Meskipun kamu jadi PSK laris, satu kali tidur umpamanya 50 juta, 80 juta umpamanya, tapi tidak ada kemuliaan, ketentraman, betul? Oh, saudara, nangis ini PSK-nya, iya, saya memang bersalah, saya mau berhenti. Ya sudah, dikasih uang sama dia. Ini kamu pulang. Inilah ulama. Jadi ini dia cuma tidak hanya ngasih tahu aja, ya dibandani. Ini kok sendu ini mulai dia kerja apa? Dikasih uang. Ini uang. Kamu buka apa namanya itu toko mungkin ya, usaha baru ya. Toko pulsa, toko perajangan, jual kacang, apa pejalan kaki lah pokoknya. Pokoknya kamu cari kerjaan yang halal. Ini kamu pulang, kamu betul-betul mau bertobat. Iya, saya mau bertobat. Alhamdulillah. Dengan kebaikan kiai tunjukkan kemuliaan, bahwasanya Islam itu adalah baik, benar, dan memuliakan manusia. Akhirnya sadarlah ini seorang PSK-nya. Alhamdulillah, tak terasa bercakap-cakap seperti itu. Akhirnya nyampe ke perempatan lagi. Kiai tanya, ini kamu turun di mana? Apa kamu turun di sini? Apa mungkin saya antarkan ke kosannya atau kemana? Enggak, sudah Kiai, saya tidak turun. Loh, kenapa udah turun? Iya, Kiai, saya rasa ini kok enak jadi punya dia. Terus apa kan kaki jadi? Boleh lorong pian bebon deh, macam-macam deh, temukan. Oh, saudara Muhammad. Ini hanya sekedar cerita, dan cerita ini fakta dan nyata. Jadi memang seorang ulama, seorang kiai ini, dia itu melihat melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, dia harus bertegas. Cuma karena tegasnya kadang membuat orang-orang yang melakukan kesalahan itu tidak mendekat dengan yang tegas. Akhirnya apa? Yang tegas pun tidak bisa mengajak dan memberikan kebaikan kepada orang yang bermaksiat. Ada juga yang berdamai dengan yang bermaksiat, sering kumpul. Tapi saking sering kumpulnya sampai tidak enak kah, dia memang kerjaannya jadi PSK, masa saya ajak gitu kan, dia pastinya nanti tersinggung. Akhirnya dia yang mau berdamai juga ada manfaatnya. Jadi Islam ini seperti ini. Jadi kita itu harus tegas, harus pakai cara yang baik agar orang tersebut itu mau mengikuti kita, sebagaimana akhlak Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berakhlak yang baik sehingga akhlaknya, perilakunya memukau semua mata yang melihatnya. Baiknya, tatkala umpamanya Nabi hadir di sini, para hadirin, semuanya merasa bahwasanya dirinya paling diperdulikan oleh Nabi. Jadi kayak umpamanya kayak orang pacaran gitu ya. Ya, ini saya di sini, sampean di sana. Nanti kadang-kadang diperhatikan, merasa paling diperhatikan, dikit-dikit senyum. Ya. Masa gitu? Semuanya yang hadir merasa semua sahabat yang di sekeliling Nabi paling diperhatikan daripada sahabat yang lainnya. Itu semuanya. Masya Allah. Mempunyai akhlak seperti itu tidak gampang. Butuh pelajaran, dekat dengan ulama, sinau, latihan setiap hari, sehingga hidup kita ini akan tenang, damai, dan sukses. Kita mau meraih apapun, insya Allah sukses. Kalau sampai ini betul-betul belajar di SMK 3 ini, di bidangnya masing-masing ditekuni, terus pakai akhlak, insya Allah guru-guru di sini akan suka sama kalian semua, wahai siswa. Sampai pakai akhlak, ibu sehat, assalamualaikum bu, ibu sehat, ibu kok kayaknya kok pucat bu, ibu sakit tak? Itu pakai cara anak Nabi. Akhirnya apa? Selalu diingat oleh gurunya. Itu
Siswa yang anu itu kemana sudah? Herman tahu dia merumah tak datang. Sehari terus. Karena kenapa? Karena apa? Karena baik akan menciptakan banyak teman. Kalau sudah banyak teman, peluang kerja juga banyak. Apalagi dia mau jujur, terus dia itu betul-betul tanggung jawab dengan kerjaannya, maka dia tak kira mati kelakuan orang dulu. Orang sama mati kelakuan boleh kesengkaan, terus main dulu gaul gigi terus. Begitu. Maka dari itu ya, jadi di sekolah ini kita ini mencari pendidikan, maka latihlah pikiran dan hati kita untuk pendidikan ini. Betul. Katakan kepada pikiranmu, katakan kepada hatimu bahwasanya saya ingin menjadi orang yang mempunyai ilmu dan saya ingin hidup saya dibimbing oleh ilmu. Katakan pada diri kita, ajarkan terus suntikan terus hal itu, karena nanti akan menjadi semangat bagi kita. Meskipun kita mengalami banyak kegagalan adalah langkah kita untuk menuju keberhasilan. Tidak masalah, gagal itu wajar karena manusia semuanya berproses. Gitu betul? Ya kan? Semua manusia berproses. Maka semuanya yang sudah sukses itu karena sudah mengalami ribuan kegagalan. Jadi inti kebaikan adalah semangat. Apapun yang terjadi kita harus tetap semangat, berpositif dalam berpikir, dan kita selalu menekuni bidang kita, apapun di bidang kita tekuni, kita dalami betul, okay? Dan juga sambil lalu kita meneladani akhlak Rasulullah, ya, dan juga tidak lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal itu bisa menenangkan diri kita, hal itu bisa membuat diri kita ini tentram, dan kita itu akhirnya menjadi orang yang hidupnya tidak selalu mengikuti emosi dan nafsu yang selalu menjerumuskan kita kepada hal kejelekan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena waktu yang terbatas. Mohon maaf jika ada keterangan yang tidak cocok atau keterangan yang kurang baik atau semacamnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua di sini berkumpul mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik, bermanfaat bagi diri, keluarga, dan orang di sekitar kita. Amin. Allahumma amin. Dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kehidupan yang semangat, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang mempengaruhi sekitar kita untuk selalu meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Hanya ini saja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daiman bidawmillahi wa alihi wa sahbihi. Allahumma ya azimah sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kathirul judi, ya wasi'al ata, ya khafiyal lutfi, ya jamil sulhi, ya haliman la yajal, salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim warḍani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك بكرا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير، حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها
وقدير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك. اللهم بيك من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بيك سيدنا محمد أغرسنا بعينك الذي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا زيادة في الدين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا ربنا. زدنا علما نافعا وعملا متقبلا واعطنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا في الدنيا والآخرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا العلا وذا أنت مجيب السائلين أجل برفع ما نزل. أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاتف بالعالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا رسول الله محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وببركة الفاتحة.